Saudara Peggy Setiawan melakukan perlawanan lewat jalur pra-peradilan atas status tersangka yang disandangnya. Bukti dan saksi sudah dipersiapkan untuk jadi amunisi di sidang 24 Juni mendatang. Namun, seolah tak mau kalah langkah, Polda Jawa Barat juga ngebut untuk segera menyidangkan perkara Peggy Setiawan dengan menyerahkan berkas perkara Peggy ke Jati, Jawa Barat. Pertaruhan pun kini berada di meja hijau. Siapa yang lebih dahulu bisa membuktikan pihak mana yang bersalah? Apakah Peggy atau polisi? Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis pagi. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan menugaskan 6 jaksa untuk menangani kasus Peggy Setiawan. Nantinya, apabila dokumen yang diterima JPU masih kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik. Kejati menegaskan para jaksa akan bekerja profesional tanpa diintervensi. Pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik bahwa berkas belum lengkap. Kalau lengkap kita akan terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti. Jam tidur jaksa yang menangani harus profesional dan sudah memiliki integritas yang bagus. Ada pemantauan juga dari Kejagung ya? Ya sudah, itu sudah barang tentu otomatis pimpinan melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara. Di saat berkas perkara Peggy tengah diteliti pihak kejaksaan, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sudah ada di depan mata. Sidang pra-peradilan Peggy akan digelar Senin pada 24 Juni. Berbagai persiapan mulai dari bukti dan saksi sudah dimatangkan oleh tim kuasa hukum Peggy. Bagi Peggy, pra-peradilan ini menjadi upaya dan kesempatan dirinya untuk membuktikan apakah ada kesalahan prosedur pada penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Bukan hanya Peggy saja, saudara, sang ibu Kartini juga tengah memperjuangkan nasib anaknya. Air mata ibu Peggy Setiawan tak terbendung saat harus membela sang anak. Demi sang anak, ibu Peggy rela datang jauh-jauh dari Cirebon untuk mendatangi kantor Mahkamah Agung hingga KPK. Memohon agar sidang pra-peradilan berjalan netral dan objektif tanpa adanya intervensi. Semua ini ditempuh karena Kartini yakin anaknya Peggy tidak bersalah. Banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen yang mendukung anak saya. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi adik-adiknya, itu aja. Nah, salah satu upaya tim kuasa hukum Peggy untuk membuktikan Peggy tak terlibat dalam pembunuhan Vina adalah melalui bukti jejak digital media sosial Facebook milik Peggy. Namun ternyata pasca Peggy ditangkap, sejumlah unggahan Peggy di Facebook hilang. Padahal postingan yang hilang ini bisa meringankan Peggy karena menjadi bukti keberadaan Peggy Setiawan di Bandung saat tragedi Vina terjadi. Pihak kuasa hukum menduga jika bukti ini sengaja dihapus oleh penyidik. Tim kuasa hukum mengendus jika polisi kini tengah berupaya untuk menggugurkan pra-peradilan Peggy dengan segera menyidangkan perkara Peggy. Kondisi seperti ini kalau memang tidak bisa, belum bisa, alat buktinya kurang, ya pasti dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik. Asal tidak ada tujuan saling menghormati untuk melancarkan supaya menggugurkan pra-peradilan. Karena biasanya ya kalau kita lagi ngajukan pra-peradilan kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra-peradilannya itu gugur. Itu udah biasa. Tapi kami tetap berjuang. Apapun yang tahap-tahap yang sudah dilalui ini tetap kami berjuang. Dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan, polisi mengaku memiliki bukti kuat. Dari 70 saksi yang diperiksa, 18 diantaranya saudara memberatkan Peggy Setiawan. Salah satu poin yang ditekankan oleh polisi adalah mengenai Peggy yang diperkenalkan oleh sang ayah sebagai Robi. Polisi menyebut jika ini ada upaya dari Peggy untuk berganti identitas. Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak. Tetapi sudah berpindah tempat. Kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya, sebagai gambaran bahwa
dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Meski jadwal sidang pra-peradilan Peggy sudah di depan mata, langkah Peggy untuk membatalkan status tersangka ternyata tak semulus itu. Seperti yang saya singgung sebelumnya, saudara. Jika polisi juga tak mau kalah langkah dengan mengebut berkas perkara Peggy agar segera menyidangkan Peggy. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyatakan, yang dikhawatirkan adalah jika polisi berupaya mengulur waktu pra-peradilan sehingga membuat jadwal pra-peradilan mundur dan disusul sidang pokok perkara. Jika ini terjadi, maka pra-peradilan Peggy akan gugur. Pengadilan juga butuh waktu berapa hari untuk menentukan jadwal sidang dengan pembacaan. Jadi bukan pelimpahan. Kalau dilimpahkan oleh pengadilan, tapi batas waktunya adalah dibacakan. Sehingga misalkan begini, kalau hari ini itu dilimpahkan misalkan dan dibacakan di persidangan, maka permohonan pra-peradilan gugur. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, ini memang oyak-oyakan dalam suatu penentuan hari yang pada ini. Tapi prediksi saya, Mbak, kalau ini tanggal 20, besok pelimpahan perkara agak nggak mungkin. Kecuali nanti tadi tanggal 24 minta mundur. Lah, hakim mau menerima atau tidak? Kalau tidak menerima berarti pra-peradilan jalan. Tapi kalau hakim nanti menerima permohonan perpanjangan, pengunduran pra-peradilan, ya tadi saya katakan wassalam permohonan pra-peradilan. Menghadapi pra-peradilan, Polda Jawa Barat mengklaim sudah siap dan telah menyiapkan tim hukum. Sejak 12 Juni lalu, Polda Jabar telah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat tinggal menunggu panggilan sidang gugatan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Bandung. Penanganan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Sementara itu dari pihak keluarga Vina, Hotman Paris selaku kuasa hukum justru meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru. Pasalnya masih banyak kejanggalan terutama pada BAP. Polisi semestinya menyelidiki semua kasus yang terlibat, baik saksi maupun penyidik-penyidik terdahulu dan menyelidiki siapa dalang di balik kasus pembunuhan Vina. Jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Perlawanan bukan hanya dilakukan Peggy. Para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga memperjuangkan nasibnya. 4 terpidana yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi telah berikan kuasa terhadap tim pengacara Peradi untuk ajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis seumur hidup dari majelis hakim. LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Peradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. 24 Juni 2024 akan menjadi penanda babak baru bagi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait status tersangka Peggy Setiawan, akankah perlawanan Peggy dan tim kuasa hukum bisa mencabut status tersangka? Atau perlawanan Peggy justru terjegal oleh sidang pokok perkara yang jadwalnya akan ditentukan kejaksaan dalam 7 sampai 14 hari ke depan?